Wabarakatuh. Nama saya Rena Medikosasi dari jurusan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kodifikasi diagnosis dan tindakan sesuai dengan ICD-10, ICD-O, ICD-9CM, dan juga ICF pada mata kuliah praktik kodifikasi 5 dan 6. Pada soal neoplasma, yang pertama itu ada papilloma cell transitional kandung kemih. Menggunakan rule A yaitu sebagai wilayah topografi dan tidak jelas. Anatominya kandung kemih, kemudian artinya tumor jinak sel transisi kandung kemih. Terminologi medisnya adalah papilloma sebagai pseudoroot yang artinya tumor yang menyerang jaringan epitel dan memiliki sifat jinak. Kemudian transisional sebagai keterangan yang artinya perpindahan atau peralihan. Kemudian sel sebagai pseudoroot yang artinya sel. Kemudian bladder sebagai woodroot yang artinya kandung kemih. Pada ICD-O dengan litem papilloma dan bladder. Morfologinya alphabetical index halaman 186 dengan litem papilloma minus satunya transisional, kemudian minus 2-nya sel, not other specified dengan kode morfologi M8120/1. Kemudian numerical halaman 56 pada ICD-O M8120/1 dengan keterangan urothelial papilloma nos. Kemudian kita cari untuk morfologi pada ICD-O-nya terlebih dahulu. Ini untuk pada morfologinya transisional dengan minus satunya nos diperoleh kode M8120/20. Setelah itu kita cari pada topografinya yaitu alphabetic index halaman 116 dengan litem bladder nos dengan litemnya bladder, kemudian minus satunya nos dengan kode C67.9. Ini pada topografinya litem bladder minus satunya C67.9, kemudian dicek pada tabularnya yaitu dengan kode C67.9 diperoleh keterangan bladder not other specified. Lalu pada ICD-10 dengan litem papilloma ICD-10 volume 3 halaman 499 papilloma minus satunya bladder, kemudian transitional cell diperoleh kode M8120/1 D41.4. Kita cari terlebih dahulu pada ICD-10 volume 3 dengan litem papilloma minus satunya bladder urinary transitional cell dengan kode M8120/1 D41.4. Kemudian pada ICD-10 volume 1 halaman 221 dengan kode D41.4 bladder. Kita cari pada ICD-10 volume 1 D41.4 bladder. Kemudian untuk kode M-nya yaitu halaman 1030 dengan kode M8120/1 dengan urothelial papilloma M8120/1. Ini untuk kode M-nya pada halaman 1030 M8120/1 dengan urothelial papilloma. Jadi kode akhirnya di 41.4 M8120/1. Kesimpulannya, diagnosis papilloma sel transisional kandung kemih kode akurat terbaca di 41.4 M8120/1. Untuk kode tindakannya pada ICD-9CM yaitu cistoskopi dengan biopsi, terminologi medisnya cistos sebagai woodroot tambah combining vowel dengan kandung kemih, kemudian with sebagai keterangan itu dengan biopsi sebagai suffix yang artinya pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Arti keseluruhannya pengambilan jaringan kandung kemih untuk pemeriksaan laboratorium. Litemnya cistoskopi pada ICD-9CM index litem cistoskopi with biopsi dengan kode 57.33.
Kita cari pada ICD-9CM, cistoskopi diperoleh kode 57.33. Kemudian kita cari pada tabular list of procedure pada ICD-9CM, yaitu dengan kode 57.33 class transurethral biopsy of bladder. Kemudian kode akhirnya 55.73. Kesimpulannya, jadi untuk tindakan cistoskopi, kode akurat terbaca 57.33. Selanjutnya pada soal external cause, dengan soal peritonitis akibat kapas tertinggal pada operasi pengangkatan apendik, dilakukan X-ray abdomen. Diagnosisnya, terminologi medis, peritoneum sebagai woodroot yang artinya dinding perut, kemudian iti sebagai safik yang artinya radang, as result sebagai akibat, swab sebagai keterangan yang artinya tertinggal, being left in wound sebagai keterangan yang artinya menjadi luka di bagian kiri, following operation to remove sebagai keterangan yang artinya dilanjutkan dengan operasi untuk menghilangkan apendik sebagai woodroot yang artinya ubah cacing. Arti keseluruhannya, radang pada peritoneum akibat kapas tertinggal saat operasi pengangkatan apendik, litemnya, peritonitis, dan misadventure. Pada ICD-10 volume 3, dengan litem peritonitis minus satunya camikal diperoleh kode T81.6. Kita cari pada ICD-10 volume 3 dengan litem peritonitis kemudian minus satunya camikal diperoleh kode T81.6. Selanjutnya, litem selanjutnya yaitu misadventure to patient during surgical or medical care dengan minus satunya adalah surgical operation, minus satunya virgin object left in body, minus duanya surgical operation dengan kode Y61.0. Selanjutnya, kita cari pada ICD-10 volume 1 dengan kode T81.6 acute reaction to foreign substance accidentally left during procedure dengan include-nya chemical. Kemudian pada halaman 971 dengan kode Y61.0 sebagai during surgical operation. Maka kode akhirnya T81.6 dan Y61.0. Kesimpulannya, jadi diagnosis peritonitis as result of swab being left in wound following operation to remove an appendix, kode akurat terbaca T81.6 Y61.0. Kode tindakan ICM-nya yaitu X-ray abdomen. Terminologi medisnya, X-ray sebagai pemeriksaan menggunakan sinar X, untuk anatominya yaitu berada di abdomen atau perut, kemudian litemnya radiografi. Kita cari pada ICD-9CM index dengan litem radiografi, kemudian minus satunya abdomen. Nah, ini dia radiografi minus satunya abdomen dengan kode 88.19. Kita cek pada ICD-9CM tabular list dengan kode 88.19 itu other X-ray of abdomen, plate flat of abdomen. Jadi untuk kode akhirnya adalah 88.19. Untuk kesimpulannya, tindakan X-ray abdomen kode akurat terbaca 88.19. Yang terakhir itu ada soal ICF dengan soal doing meal difficulty washing and drying clothes. Terminologi medisnya, doing sebagai keterangan yang artinya melakukan, meal sebagai keterangan yang artinya ringan, difficulty sebagai keterangan yang artinya kesulitan, kemudian washing sebagai keterangan yang artinya mencuci, and sebagai keterangan yang artinya dan, drying sebagai keterangan yang artinya mengeringkan, kemudian clothes sebagai keterangan artinya pakaian. Untuk arti keseluruhannya adalah kesulitan ringan ketika mencuci dan mengeringkan pakaian. Litemnya washing, kita cari pada CD kepada CF, menggunakan ICF online di sini. Ini kita litemnya washing, kemudian mendapatkan seperti ini. Washing and drying clothes and garment dengan kode D6400. Nah, ditemukannya D6400 sebagai washing and drying clothes and garment, ditambahkan digit 1 karena
mild. Kode akhirnya D6400.1, kemudian kesimpulannya, Gianni diagnosis doing mild difficulty washing and drying clothes. Kode akurat terbaca D6400.1 sesuai dengan ICF. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya mengenai kodifikasi diagnosis dan tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.